Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya. Ketemu lagi dengan saya Ibu Lucy Pranika dalam prakarya pengolahan bahan pangan. Nah, di sini kita akan membahas teknik-teknik pengolahan panganan berupa berbagai macam pengawetan bahan pangan. Bahan-bahan pangan memiliki berbagai macam karakteristik. Nah, sehingga dalam teknik pengolahannya pun tidak hanya dengan teknik pengolahan dasar saja, tetapi juga perlu menggunakan berbagai teknik pengolahan pengawetan pangan. Nah, menurut prosesnya, teknik pengawetan pangan dapat dibagi berbagai macam, yaitu 3 metode, yaitu metode pengawetan fisik, kedua metode pengawetan biologis, yang ketiga, metode pengawetan secara kimiawi. Kita akan membahas teknik-teknik pengawetan makanan tersebut. Yang pertama, pengawetan makanan secara fisik. Nah, pengawetan makanan secara fisik merupakan proses pengawetan secara alami yang meliputi pengawetan dengan suhu rendah atau pendinginan, pengawetan dengan suhu tinggi atau pemanasan, dan pengawetan secara pengeringan. Pengawetan dengan suhu rendah tujuannya adalah untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusukan dan tidak dapat membunuh bakteri. Sehingga jika bahan makanan dikeluarkan dari lemari pendingin, mikroorganisme tersebut dapat aktif kembali. Adapun suhu yang digunakan dalam pengawetan suhu rendah, yaitu pertama pendinginan, suhunya 10 derajat Celcius sampai dengan minus 2 derajat Celcius. Untuk pembekuan, suhunya minus 12 derajat Celcius sampai dengan minus 24 derajat Celcius. Untuk pembekuan cepat, ya, suhunya minus 24 derajat Celcius sampai dengan minus 40 derajat Celcius. Berikutnya pengawetan secara fisik dengan menggunakan suhu tinggi. Nah, ini dengan cara dipanaskan, misalnya dengan direbus, digoreng. Hanya kelemahannya jika panas yang digunakan melebihi, maka menyebabkan penurunan gizi pada bahan pangan dan bisa juga mengubah cita rasa pada makanan. Untuk itu, berdasarkan penggunaan suhu, waktu, dan tujuan, pengawetan suhu tinggi dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sterilisasi, terus yang kedua, pasteurisasi, dan yang ketiga, cleansing. Sterilisasi memanaskan makanan pada suhu 121 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Tujuannya untuk mematikan semua mikroba penyebab penyakit dan pembentuk racun atau toksin dalam makanan tersebut. Nah, dengan demikian produk pangan yang telah mengalami sterilisasi ini mempunyai daya awet yang tinggi, yaitu beberapa bulan sampai beberapa tahun. Pasteurisasi adalah proses pengawetan makanan secara fisik dengan pemanasan bahan pangan pada suhu di bawah titik didih air, yaitu di bawah 100 derajat Celcius. Ini dengan tujuan untuk mengurangi populasi mikroorganisme pembusuk. Jadi, bahan pangan yang sudah dipasteurisasi mempunyai daya awet hanya beberapa hari, misalnya produk susu pasteurisasi, sampai beberapa bulan, misalnya produk sari
buah pasteurisasi. Blanching adalah proses perlakuan pemanasan awal yang biasanya dilakukan pada bahan nabati pada suhu di bawah 100 derajat Celcius selama kurang lebih 3-5 menit sebelum mengalami proses selanjutnya, misalnya proses pembekuan atau pengeringan atau pengalengan. Berikutnya, pengawetan secara fisik dengan menggunakan pengeringan, yaitu menggunakan metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut menggunakan energi panas. Keuntungannya, hasil produk pengeringan lebih awet, lebih ringan, volume lebih kecil, sehingga memudahkan penyimpanan dan transportasi, serta menimbulkan cita rasa khas sendiri. Selanjutnya, pengawetan secara biologis. Adapun proses pengawetan secara biologis adalah dengan peragian atau fermentasi dan enzim. Fermentasi merupakan proses berubahnya karbohidrat menjadi alkohol. Lamanya proses fermentasi atau peragian tergantung bahan pangan yang difermentasikan. Nah, selain itu, fermentasi bisa juga menggunakan bakteri laktat pada bahan makanan, sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Oh ya, untuk definisi fermentasi, tidak mesti selalu terjadi perubahan karbohidrat menjadi alkohol. Ada juga fermentasi yang tidak menghasilkan alkohol, seperti pada tempe atau fermentasi pada pembuatan yogurt. Fermentasi bisa juga diistilahkan dengan kata didiamkan, sedangkan caranya bisa bermacam-macam dan hasilnya juga bisa bermacam-macam. Selanjutnya, pengawetan secara biologis dengan menggunakan enzim. Enzim dapat mempercepat berbagai reaksi biokimia. Enzim ini adalah suatu katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel-sel hidup. Nah, beberapa enzim yang penting dalam pengolahan daging, misalnya bromelin, yaitu enzim yang berasal dari buah nanas. Ini dapat mengempukkan daging. Juga ada enzim yang namanya papain, berasal dari getah pepaya yang disadap dari buahnya yang berumur 2,5-3 bulan, juga berfungsi untuk mengempukkan daging. Setelah pengawetan makanan secara fisik dan pengawetan makanan secara biologis, sekarang pengawetan makanan secara kimiawi. Adapun pengawetan secara kimiawi secara teknik dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengawetan secara alami, pengawetan secara sintetis, dan pengasapan. Beberapa macam pengawetan secara kimiawi. Yang pertama, pengawetan kimiawi alami. Adapun bahan yang digunakan seperti gula pasir, memiliki sifat higrokofis atau menyerap air, sehingga bakteri akan dehidrasi dan akhirnya mati. Bisa juga menggunakan garam, juga memiliki sifat higrokofis atau menyerap air, sehingga bakteri akan dehidrasi dan akhirnya mati. Bahan alami lain yaitu cuka, asam asetat 98%, selain dapat mengasamkan makanan, juga dapat mengawetkan, seperti acar, jeli, dan minuman. Bahan alami lain yaitu bawang putih, memiliki kandungan alisin, mengurangi jumlah bakteri dan jamur. Bahan kimiawi lain yaitu kunyit, pengawet antibiotik, antioksidan dan antibakteri, anti radang dan anti kanker. Ada lagi yaitu bahan alami yaitu keluak, pengawet yang biasa digunakan pada ikan.
Selanjutnya, pengawetan secara kimiawi sintetis atau menggunakan bahan makanan tambahan merupakan hasil sintetis secara kimiawi. Tentunya digunakan dalam jumlah sedikit. Contoh-contohnya asam benzoat, serbuk atau kristal putih yang mengendalikan pertumbuhan jamur dan bakteri. Penggunaan asam benzoat berlebihan dapat menyebabkan alergi. Kalsium benzoat, pengawet ini menghambat pertumbuhan bakteri penghasil racun, bakteri spora, dan bakteri bukan pembusuk. Sulfur dioksida atau SO2 berfungsi mengawetkan buah, sirup, dan acar. Tetapi penggunaan sulfur dioksida berlebihan juga beresiko perlukaan lambung, asma, mutasi genetik, dan kanker. Kalium nitrit berwarna putih atau kuning dan kelarutannya tinggi dalam air. Fungsinya menghambat pertumbuhan bakteri pada daging dan ikan. Ada lagi pengawetan secara kimiawi sintetis. Kalsium propionat atau natrium propionat berfungsi mencegah pertumbuhan jamur pada roti. Sama dengan natrium metasulfat untuk mencegah pertumbuhan jamur pada roti. Sedangkan asam sorbat pengawet sintetis yang dapat ditambahkan ke minuman beraroma jeruk, berbahan keju, salad, dan buah-buahan. Zat pewarna sintetis berfungsi untuk memberi warna pada makanan. Terakhir, pengawetan secara kimiawi pengasapan. Senyawa antimikroba dan komponen antioksidan adalah komponen yang ada dalam asap. Tujuannya dapat mengawetkan makanan seperti ikan asap dan telur asin bakar. Biasanya proses pengasapan didahului oleh proses pengeringan dan pengasinan.